Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mutia Putri Cambridge. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita dan informasi menarik dari aku. Nah teman-teman, karena ini masih nuansa Ramadan, aku jadi keinget cerita beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2019. Ada seorang janda kaya raya yang tinggal di Desa Ulemadun, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Sebut saja namanya Irawati Nurdin atau biasa disapa Ira. Dia mempunyai 3 orang anak dari suaminya yang telah meninggal, bernama Rizky, Zikra, dan Zikri. Setelah itu, Irawati kembali menikah kedua kalinya dan mempunyai buah cinta bernama Yazid. Sayangnya, pernikahannya tidak berlangsung lama. Akhirnya Irawati dan suaminya yang kedua bercerai juga. Nah, awal 2019, Irawati kembali berkenalan dengan laki-laki yang bernama Aidil Syahputra Ginting. Laki-laki kelahiran 3 November 1979, Desa Sugiarjo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia berkenalan dengan Aidil Syahputra Ginting melalui aplikasi Facebook. Tidak lama kemudian mereka melangsungkan pernikahan dan Aidil pun tinggal bersama Irawati di Desa Ulemadun, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Pernikahan pun berjalan selama 5 bulan dengan pekerjaan Aidil sebagai buruh atau tukang bangunan. Dan selama 5 bulan pernikahan, Aidil telah berulang kali mengancam Irawati dan keempat anaknya. Sifatnya yang temperamental membuat mereka sering cekcok. Apalagi kalau Ira sering membahas tentang nafkah, terutama susu untuk anak-anaknya. Aidil akan terus mencak-mencak dan marah-marah sambil menyodorkan pisau dan mengancam akan membunuh Ira beserta anak-anaknya. Dia juga tidak segan-segan untuk selalu memarahi anak-anak Ira sampai anak-anaknya pada ketakutan. Kalian tahu, selama 5 bulan pernikahannya, Aidil Syahputra Ginting sudah berulang kali menuntut hak untuk harta gono gini yang dimiliki Ira. Padahal jelas-jelas harta itu semua Ira dapatkan dari suaminya yang pertama yang telah meninggal dunia. Aidil juga sudah beberapa kali membawa Ira menjumpai Muzakir, adik ipar Ira atau adik dari suami Ira yang telah meninggal, untuk setuju menandatangani surat-surat tanah yang akan dijual atau digadaikan. Alasannya untuk membawa Ira dan anak-anaknya tinggal ikut bersamanya ke Medan. Tapi sayangnya Muzakir menolak permintaan Aidil dan Aidil pun kembali marah dan selalu mengeluarkan jurus yang sama, yaitu mengancam akan membunuh dengan pisau lipatnya. Tapi permintaan Aidil tidak sama sekali didengar dan dihiraukan oleh Muzakir. Bahkan sifatnya yang temperamental itu telah diketahui oleh beberapa tetangga yang ada di sekitarnya. Dia juga pernah bercerita kepada salah satu teman kerjanya bernama Saiful kalau dia adalah salah satu geng Hercules yang telah biasa membunuh orang di Jakarta. Makanya dia selalu membawa pisau kemana-mana di saku celananya. Alasannya untuk berjaga-jaga agar dia tidak disakiti oleh orang lain. Dia juga selalu bercerita kalau Ira suka ngomel-ngomel di rumah karena selalu merasa kurang ketika Aidil membawa pulang uang. Berapapun yang dibawa selalu kurang. Itu penuturan Aidil kepada Saiful, teman kerjanya. Dan Rizky, si anak sulung Irawati yang berumur 11 tahun, juga selalu merasa bingung dan bertanya-tanya kenapa Aidil Syahputra Ginting selalu membawa pisau lipatnya kemana-mana. Bahkan sedang tidur pun dia tetap mengantongi pisau lipatnya. Pernah suatu hari Rizky tidak sengaja melihat pisau lipat itu terjatuh ketika ayahnya sedang tertidur. Tapi dia tidak berani bertanya karena Aidil adalah sosok ayah yang sangat pemarah. Bahkan ketika ibunya meminta uang untuk dibelikan susu untuk adiknya, dia selalu mengancam akan membunuh Irawati kalau dia selalu menuntut hak atas susu anak-anaknya. Dan malam naas itu pun tiba, tepatnya tanggal 7 Mei 2019 jam 1 malam. Terjadilah cekcok hebat antara Irawati dan Aidil. Pada saat itu Zikra dan Zikri sedang main handphone di kamarnya. Mereka mendengar cekcok hebat dan perang dahsyat antara Aidil dan Irawati. Setelah itu mereka mengintip keluar melihat apa yang terjadi antara ayah dan ibunya. Begitu terkejut ketika melihat Aidil melemparkan
asbak ke leher Irawati dan Irawati pun terkapar. Tidak sampai di situ, bahkan Aidil sempat duduk di samping Irawati dan menggorok lehernya dengan pisau yang selalu dibawanya kemana-mana. Dan betapa terkejutnya Aidil ketika melihat ke arah tangga, ternyata di situ ada Zikra dan Zikri yang telah menyaksikan aksi keji tersebut. Karena Aidil panik, dia langsung berlari mengejar Zikra dan Zikri. Zikra dan Zikri pun nangis histeris panik untuk minta tolong. Mereka berlari ke arah anak tangga dan Aidil tetap mengejarnya dalam keadaan mereka ketakutan. Pada saat itu Zikra memasang badan agar Aidil tidak menyakiti Zikri. Tidak lama setelah itu ketusuklah Zikra di anak tangga. Dengan merangkak dia tetap berusaha melindungi Zikri sambil berkata, "Zikri, larilah, lindungi dirimu. Zikri, sembunyilah. Zikri, lari, ada aku di sini." Pada saat itu berulang kali Aidil menusukkan pisaunya kepada Zikra. Zikri pun dengan segala kekuatannya, pada saat itu masih berumur 4 tahun, dia lari dan sembunyi di balkon tempat jemur kain. Dia lari sembunyi ketakutan karena dia nggak bisa berbuat apa-apa kan, masih umur 4 tahun. Nggak lama setelah itu Aidil pun mendengar suara Yazid yang menangis menghampiri ibunya. Pada saat itu Yazid berumur 1,5 tahun. Dia menangis melihat ibunya yang telah terkapar. Karena Aidil panik, Aidil langsung turun dari tangga, meninggalkan Zikra yang telah terkapar. Dia langsung mendatangin Yazid untuk membunuh Yazid. Dia gorok leher Yazid dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Sekeji itu perbuatan Aidil kepada Ira dan anak-anaknya. Tidak lama kemudian dia membersihkan diri dan keluar dengan santai dari rumah Irawati. Dengan membawa 1 tas ransel, dia menunggu L300 di pinggir jalan. Zikri yang melihat di atas balkon, dia sempat memanggil, Bapak mau kemana? Bapak mau kemana?" Tapi tidak dihiraukan oleh Aidil. Karena Zikri sudah panik, dengan segala keberaniannya dia loncat dari lantai 2 untuk meminta pertolongan. Pada saat itu kan sudah jam tengah malam, jadi pastinya udah nggak ada orang. Jadi Zikri memberanikan diri untuk loncat dari balkon tersebut. Dengan kakinya yang terkilir, dia lari dengan sekuat tenaga untuk menghampiri ke rumah-rumah warga dan memberitahukan kronologis tersebut. Setelah itu warga pun berbondong-bondong datang dan segera menyampari rumah Irawati. Sayangnya semua pintu terkunci dan mereka pun gak bisa dobrak untuk masuk ke dalam. Jadi mereka inisiatif untuk masuk lewat balkon tempat Zikri loncat tadi. Mereka menggunakan tangga dan masuk melalui balkon karena hanya itulah satu-satunya jalan atau pintu yang tidak terkunci. Setelah itu warga berbondong-bondong untuk mendobrak rumah Irawati dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat pembantaian sadis tersebut. Setelah itu mereka langsung menghubungi Polsek Muara Batu dan berita diteruskan ke Polres Lok Sumawe. Tidak lama setelah itu polisi pun datang untuk mengolah TKP atau tempat kejadian perkara. Disitulah polisi langsung mengetahui bahwa kematian Irawati beserta anaknya adalah perbuatan suaminya atau ayah tiri dari Zikri, anak Irawati yang selamat karena loncat dari atas balkon. Tidak butuh waktu yang lama buat polisi. Selasa 7 Mei 2019, Aidil Syahputra Ginting langsung ditemukan di kota Banda Aceh. Dia sempat dikenai timah panas karena berusaha kabur dan dapatlah beberapa bukti, yaitu pisau, 2 HP, dan uang 300.000. Ketika diinterogasi polisi, dia sempat berakting kesurupan. Bahkan polisi pun gak percaya. Dengan keterangan Aidil yang berubah-ubah membuat polisi makin mencerca dengan beribu pertanyaan, dan akhirnya Aidil pun menyerah dan mengakui bahwa dialah yang membunuh Ira beserta anak-anaknya. Di sini dia menceritakan bahwa dia adalah sosok suami yang sayang istri, tapi istri selalu mencerca dan menghinanya. Jadi dia sakit hati karena merasa Ira selalu menuntut di luar batas kemampuannya. Katanya dia bawa duit 4 juta tidak cukup, 6 juta tidak cukup.
Padahal Ira tahu bahwa pekerjaannya adalah tukang bangunan, seperti itu. Bahkan katanya di hari itu Aidil sempat merayu Ira karena hanya bawa pulang uang 500.000, tapi Ira mencak-mencak dan marah-marah, bahkan melempari Aidil dengan pisau dapur. Jadi dia berinisiatif, daripada Ira yang membunuh, bagus aku yang bunuh dia, seperti itu. Maka terjadilah pembunuhan tersebut. Tapi polisi tidak percaya begitu saja omongan-omongan dia, padahal katanya dia sangat sayang kepada Ira. Polisi pun bertanya, kalau kamu sayang kenapa kamu bunuh? Dia pun berdalih bahwa dia tersulut emosi sampai dia udah nggak kontrol diri lagi. Dia berkata bahwa ini tidak sama sekali direncanakan karena memang dia sayang sekali kepada istri dan anak-anaknya. Tapi mana mungkin polisi bisa percaya begitu saja, karena di hari ketika si Aidil kabur, semua barang bukti yang menunjukkan kepada dirinya dihilangkan. Misalnya foto yang terpajang di rumah Irawati yang ada muka dia tuh langsung dihilangkan. Facebook tempat mereka berkenalan, semua foto dan keterangan dihilangkan. Jadi ini mustahil kalau dibilang tidak direncanakan. Pastinya udah direncanakan jauh-jauh hari karena tahu Irawati adalah janda kaya. Dan topeng dia pun terbuka ketika Rizky, anak Irawati yang berusia 15 tahun yang alhamdulillah selamat di hari pembantaian tersebut karena sedang mengikuti tadarus di musola kampung tersebut. Setelah itu, saksi yang kedua ada Muzakir, adik ipar dari Irawati. Yang ketiga ada Saiful, teman kerjanya Aidil Ginting Syahputra. Yang keempat ada Yuliawati, adik Irawati yang sempat datang sehari sebelum terjadinya pembunuhan. 4 orang saksi dan beberapa tetangga yang akhirnya membuat Aidil Ginting Syahputra harus mendekam dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan sebelum sidang berlangsung pun ada spanduk yang besar di depan rumah Irawati dengan tulisan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh pembunuh ibu dan anak-anak yatim ini. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Aidil Syahputra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pasal berlapis, yaitu KDRT, perlindungan anak, dan pembunuhan berencana dengan hukuman mati di Desa Kambangan. Nah, seperti itulah cerita yang terjadi di Muara Batu, Aceh Utara. Semoga teman-teman berkenan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Semoga Zikri dan Rizky diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan menjadi anak yang kuat ke depannya. Oke teman-teman, kalau aku ada salah-salah kata dan informasi mohon maaf ya. Assalamualaikum.